Selamat pagi, saya dengan Dr. Ana dalam program Podcast Hermina. Pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa kekeliruan dari orang tua dalam mendidik anaknya yang sering diabaikan. Penting bagi orang tua untuk memiliki pendidikan untuk melakukan pola asuh yang tepat untuk anak. Maka setiap orang tua perlu belajar untuk menentukan pola asuh yang tepat untuk anak. Hari ini kita akan membahas beberapa kekeliruan yang dilakukan orang tua dalam mendidik anak yang sering diabaikan dengan psikolog di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Semangat pagi Ibu Risa, dengan Ibu Risa kalau pakai MSI psikolog, betul ya Bu? Betul, selamat pagi Dokter Ana. Iya, selamat pagi Ibu. Ibu apa kabar Bu? Baik, Dokter Ana. Ibu, mendidik anak merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua agar anak kita mempunyai karakter yang baik. Salah satunya adalah orang tua memiliki pola asuh yang baik. Kita mulai dari pola asuh ya Bu. Pola asuh itu apa sih Bu sebenarnya? Ya, pola asuh adalah bagaimana orang tua melakukan interaksi dengan anaknya saat dia merawat, mendidik, dan membimbing. Dan proses ini terjadi sepanjang dari saat anak dilahirkan sampai usia tua mungkin ya. Nah, ini akan membentuk anak, terutama saat anak usia dini akan membentuk kepribadian. Proses pengasuhan ini tentunya akan membantu pembentukan kepribadian anak. Oh ya Bu, benar nggak sih Bu, kalau kita melakukan pola asuh yang salah atau kita keliru, itu dapat mengganggu tumbuh kembang si anak? Pastinya begitu ya. Kalau ada kekeliruan tentu artinya apabila ada kekeliruan, bila orang tua kemudian menyadari ya, kemudian melakukan perbaikan, pasti akan membentuk satu perubahan ya. Benar, kekeliruan dalam pola pengasuhan antara orang tua dan anak tentu akan mempengaruhi pertumbuhan kepribadian tentunya ya, sehingga akan mempengaruhi anak di dalam berinteraksi dengan orang lain dan tentu dengan dirinya sendiri ya, terutama pada anak usia dini, di mana masa ini adalah masa kritis dalam proses pembentukan kepribadian anak. Ibu, kira-kira apa aja Bu kekeliruan pada pola asuh anak yang sering diabaikan? Ya, setidaknya ada 5 nih yang kita ingin kenali ya tentang kekeliruan yang sering dilakukan oleh orang tua, terutama pada anak-anaknya. Ya. Satu adalah memanjakan. Ya. Orang tua pasti ingin anaknya senang. Ya. Nah, prinsip asal anak senang itu kadang-kadang bisa menjerumuskan ke arah memanjakan. Ya. Dengan memanjakan ini, anak biasanya akan membentuk kepribadian yang semau gue. Apa aja yang aku inginkan, aku harus dapatkan. Nah, ini akan mempengaruhi pertumbuhan anak kelak ya, di mana dia tidak bisa menahan sesuatu yang dia inginkan, mudah kecewa, mudah marah. Nah, hal ini harus dilakukan dengan memberi tanggung jawab pada anak supaya tadi boleh senang, tapi ada tanggung jawab tertentu yang harus dia lakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tanggung jawab sederhana misalnya membereskan mainan, ya saat sudah dapat mainan, kamu harus menjaga mainannya dan membereskan saat kamu setelah selesai bermain. Yang kedua adalah membiarkan. Nah, ini juga kadang-kadang orang tua tidak sadar ya, bahwa kita telah membiarkan anak kita. Prinsip yang sering dilakukan oleh orang tua adalah nggak bikin repot nih ya. Aduh, nih anak dibikin repot nih. Udah deh dikasih kegiatan suruh main sendiri supaya tidak membuat aku repot. Nah, kondisi ini sebetulnya membuat anak dan ibu menjadi atau anak dan orang tua menjadi berjarak. Sehingga secara tidak sadar anak bermain dengan dirinya sendiri tanpa kontak dengan orang tuanya. Hal ini akan membuat anak menjadi sendiri. Ya, tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya dan asik dengan hal yang bisa dia lakukan sendiri. Nah, sebaiknya prinsip repot tuh kan memang ya kita rasa memang repot, tapi sebaiknya orang tua terutama pada anak usia dini saat kita melakukan pekerjaan, walaupun kita terasa repot, coba libatkan anak. Harus mencuci piring misalnya ya. Coba libatkan anak bukan dengan mencuci piring, tapi misalnya memberi mainan di sampingnya, kemudian saat kita mencuci piring, kita ajak anak untuk berbicara. Nah, itu adalah kita dapat melibatkan anak di dalam kegiatan sehari-hari. Saling berinteraksi betul, gitu ya? Betul. Nggak usah repot lagi. Untuk selanjutnya Bu? Yang ketiga adalah menuntut.
Nah, ini juga sering ya, terutama saat anak sudah mulai punya kepintaran tertentu yang kita harapkan ada. Misalnya belajar baca untuk anak usia dini ya, belajar menulis lah atau mewarnai ya. Kita ingin dia mengerjakan yang terbaik, yang harus bisa dilakukan sebaik mungkin gitu ya. Nah, sehingga komentar-komentar yang kita berikan adalah komentar yang mengharapkan kesempurnaan dari apa yang dia kerjakan. Nah, ini juga hati-hati. Betul, boleh untuk mencapai kesempurnaan, tapi proses yang dia jalani itu harus dihargai. Ya, saat dia mengerjakan, apalagi anak usia dini ya, anak yang baru belajar mewarnai, tentu belajar mewarnai itu menyenangkan. Tapi misalnya salah mencoret sedikit, terus kita bilang, jangan begitu kerjakannya. Rasa kecewa, rasa tidak percaya diri. Nah, ini yang perlu orang tua sadari agar anak tampil percaya diri. Agak berkurang gitu ya Bu ya? Betul. Untuk selanjutnya Bu? Yang ketiga adalah tadi menuntut ya. Kalau sekarang ini biasanya sejalan dengan menuntut nih adalah membandingkan. Ya, ini sebetulnya orang tua ini sering melihat perkembangan anak lain atau lihat di sosial media pertumbuhan anak lain, kok seumur anakku kok kayaknya udah bisa ini dan itu gitu ya, sehingga kita membandingkan, misalnya membandingkan dengan anak yang seusia sudah kena, yang si Ani udah bisa baca loh, si Ani udah, nah, seperti ini juga perlu disadari oleh orang tua. Membandingkan bukan untuk membuat anak menjadi terlihat tidak bisa, tapi membandingkan diperlukan, tapi untuk melihat bahwa orang lain bisa mengerjakan hal yang baik, orang lain ya, dan kita juga anak kita juga bisa mengerjakan hal yang baik, sehingga bukan untuk membandingkan, tapi untuk memuji atau untuk menghargai hasil karya orang lain yang memang juga baik ya. Jadi hal ini yang perlu disadari orang tua. Yang terakhir adalah menyalahkan. Ya. Seringkali orang tua abai saat anak mengerjakan sesuatu menurut kacamata kita salah. Kita langsung bilang itu salah atau nggak boleh gitu ya. Padahal belum tentu dalam kacamata anak itu hal tersebut salah. Ya. Misalnya dia berantem dengan kakaknya, atau sorry mungkin yang ekstrim aja ya, yang ekstrim dulu contohnya. Tadi yang terakhir adalah menyalahkan. Seringkali kita tidak sadar menyalahkan anak karena telah melakukan sesuatu kekeliruan menurut sudut pandang kita, karena kita melihatnya dari sudut pandang kita. Misalnya saja kakak dengan adik berantem, kemudian kakak membuat adiknya nangis. Ya. Kita langsung bilang, kakak, kamu nih ya yang nangisin adik. Padahal nggak begitu. Ya. Dan anak-anak kadang-kadang tidak bisa ngomong karena orang tuanya udah marah duluan. Ada baiknya dimulai dengan menanyakan dulu pada anak. Menanyakan apa yang terjadi, apa yang dialami, sehingga kita bisa tahu siapa yang memang harus dibela, siapa yang harus dikoreksi perilakunya. Jadi Bu, kalau untuk ayah bunda yang sudah melakukan kekeliruan seperti yang tadi, menyalahkan atau menuntut atau yang lain-lain, itu kita dapat memperbaikinya nggak sih Bu? Pasti kita bisa memperbaikinya sejauh orang tua menyadari apa yang dilakukan ini keliru. Satu. Kedua, semakin anak dewasa harus ada komunikasi, ngobrol dengan anak-anak, cerita, mendengarkan pendapat dia. Tidak hanya berdasarkan pendapat kita saja. Tentu kekeliruan ini akan bisa memperbaiki hubungan antara interaksi anak dan orang tua. Nah, sekarang kan lagi zamannya milenial ya Bu ya. Jadi ada nggak sih Bu pesan-pesan untuk orang tua untuk membesarkan anaknya di zaman sekarang ini? Tantangan orang tua saat ini adalah kemajuan teknologi digital. Ya, ini luar biasa. Karena pertumbuhan anak itu dipengaruhi lingkungan di rumah. Ya, pada zaman dulu sebelum teknologi digital masuk,
kita fokus pada situasi di rumah, situasi dengan tetangga, sesuatu yang bisa kita amati, kita awasi dengan jelas ya, terasa lah ya, bagaimana pola hubungan atau interaksi yang ada. Tapi dalam teknologi digital sekarang ini, semua kejadian di luar dari rumah bisa masuk ke dalam rumah melalui tontonan yang dilihat oleh anak dan dilihat oleh keluarga. Nah, inilah fungsinya orang tua untuk bisa cerdas memanfaatkan teknologi digital ini di dalam keluarga, terutama di dalam proses pengasuhan anak, ya, penggunaan smartphone, bagaimana kita mengelolanya. Bukan nggak boleh, tapi kita harus mengelola tontonan-tontonan atau hal-hal apa yang bisa kita libatkan anak dalam interaksi dengan orang tua, ya, terutama di dalam proses pengasuhan, proses pendidikan, proses merawat anak-anak kita. Ini bermanfaat dan bisa diawasi. Itu terpenting sebetulnya. Oh ya Bu, kalau boleh tahu sekarang kesibukan Ibu apa aja dan berpraktek di mana, Bu? Saya berpraktek di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Sudah lebih dari 25 tahun ya. Selain itu saya juga mengajar di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saat ini juga saya menulis buku loh tentang uji kecerdasan anak, ya, menjelaskan bagaimana kita sebagai orang tua bisa membantu mengenali, ya, dan membimbing anak untuk bisa menemukan dan mengembangkan bakatnya secara optimal. Ibu, boleh nggak sih Bu kita lihat bukunya? Silakan dibaca ya Dok. Iya, berarti memang kita harus tetap belajar ya Bu ya untuk menjadi orang tua yang cerdas di zaman milenial seperti ini ya Bu. Betul, betul. Dan belajar itu harus setiap hari sepertinya ya. Yang kita alami ya sebetulnya proses berinteraksi dengan anak itu selalu berubah setiap hari dan itu harus kita sadari. Iya Ibu Risa, terima kasih Ibu untuk sharingnya hari ini. Untuk sahabat Hermina yang ingin melakukan konsultasi parenting dan ingin mengetahui minat dan bakat anak, dapat melakukan konsultasi dengan Ibu Risa di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Rumah Sakit Hermina Bekasi memiliki tim psikolog yang berpengalaman dan siap memberikan penanganan terbaik bagi Anda dan keluarga. Terus ikuti podcast Hermina untuk mengetahui informasi lainnya. Dadah!